MK menghapus keberadaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap kerap digunakan untuk mengkriminalisasi seorang individu. MK melarang institusi pemerintah, korporasi, profesi, dan jabatan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang selama ini diatur dalam Undang-Undang ITE. MK juga memutuskan bahwa keributan di ruang digital tidak termasuk tindak pidana dalam Undang-Undang ITE. Lalu bagaimanakah implikasi putusan MK ini terhadap publik dan juga institusi pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Hasibullah Ilyas, dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid. Selamat malam, Pak Hasibullah, Bang Usman. Malam, Mbak Yurdia. Metro. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Ya, Pak Hasibullah, apakah putusan MK yang mengabulkan gugatan Undang-Undang ITE krusial bagi publik? Menurut saya begini, Mbak. Saya yang pertama saya mengapresiasi putusan MK pasal 27, pasal 28 dan pasal 45 tentang pencemaran nama baik. Itu yang pertama saya mengapresiasi. Dan yang poin yang terpenting menurut saya adalah bahwa demokrasi kita berjalan, dan hanya berlaku ini tidak dengan pemerintahan untuk individu. Beda halnya dengan lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga adat nih bisa untuk diadukan. Nah, yang positif bagi saya ini adalah kebebasan pers, kebebasan bermasyarakat bagi insan pers juga bebas. Demokrasi ini berjalan dengan baik, kontrol untuk pemerintahan juga bisa berjalan. Benar-benar hak sipil ini dijaga, diatur oleh undang-undang. Saya sangat mengapresiasi keputusan MK ini. Oke, jadi secara keseluruhan keputusan MK ini baik ya untuk masyarakat. Bagaimana pendapat dari Bang Usman Hamid? Bang Usman, apakah sebetulnya putusan MK ini terutama mempertegas bahwa tidak akan ada lagi pasal karet yang selama ini kerap digunakan oleh pihak tertentu, oleh aparat penegak hukum untuk dugaan kriminalisasi? Bang Usman, audionya belum muncul? Apakah terdengar? Baik, silakan Bang Usman, sudah terdengar? Halo? Ya, saya mengapresiasi seperti Pak Ilyas apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini adalah angin segar di tengah merosotnya kebebasan sipil di Indonesia. Di tengah semakin sempitnya ruang publik untuk masyarakat memberi kritik dan Jaksa Agung dan juga Ketua Mahkamah Agung dengan sebuah surat edaran atau surat keputusan atau panduan bagi para penegak hukum agar apa yang sekarang ini sedang berlangsung di dalam proses peradilan, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan, dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dia revisi terhadap pasal pencemaran nama baik benar-benar menutup celah di penyalahgunaan pasal-pasal karet tersebut untuk kritik atau mengkriminalisasi pendapat-pendapat yang seharusnya dilindungi. Ya. Oke. Sambil kami perbaiki ya komunikasi dengan Bang Usman karena suaranya agak terputus-putus. Pak Ilyas, kembali lagi ke Anda. Kalau sekarang MK melarang institusi itu untuk melapor soal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang ITE, berarti kan termasuk DPR RI juga, termasuk anggota DPR juga. Padahal selama ini salah satunya anggota DPR dan DPR secara kelembagaan itu menjadi sasaran kritik dari masyarakat. Jadi Pak Ilyas, apa respon ketika MK sudah melarang ini dilakukan? Kalau tidak mau dikritik, Mbak, nggak boleh, jangan jadi pejabat negara. Memang tugas hak daripada masyarakat untuk check and balance, untuk kontrol kepada pemerintahan, kepada DPR, kepada semua lembaga negara, yaitu harus dikritik. Bagaimana negara ini mau maju, bangsa ini mau maju jika anti dengan kritik. Itu yang pertama.
Dan yang perlu saya garis bawahi bahwa yang saya takutkan begini, kualitas masyarakat kita apakah sudah dalam artian masyarakat kita ini keilmuannya, pendidikannya sudah pantas tidak menerima ini, menerima undang-undang yang menurut saya sangat bebas hari ini, bebas sampai semuanya dibebaskan. Jangan sampai masyarakat, yang saya takutkan ini kembali kejadian pada waktu pilkada tahun 2017 yang pada waktu itu di DKI Jakarta terjadi syarat. Ini yang perlu kontrol dari masyarakat, dan bukan hanya dari masyarakat, dari seluruh, dari pemerintahan, dari lembaga, dari Veres, semuanya harus bisa mengontrol ini. Kualitasnya yang kita lihat. Yang saya takut ini kebebasan yang kebablasan. Itu yang mesti diantisipasi dari undang-undang ITE ini. Baik, Bang Usman, dari Pak Ilyas justru takut, di satu sisi ini positif, tapi di sisi lain bisakah ini justru membuat kebebasan ekspresi di sosial media terutama menjadi kebablasan karena mungkin sebagian masyarakat kita belum siap? Ya, saya kira itu kekhawatiran yang berlebihan karena yang sedang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi adalah kelembagaan pemerintah atau institusi atau korporasi yang sebenarnya merupakan entitas yang abstrak. Sehingga kalau diadukan telah melakukan pencemaran nama baik, itu justru menimbulkan kekaburan hukum. Karena itu Mahkamah Konstitusi melarang institusi pemerintah atau institusi lainnya termasuk korporasi untuk mengadukan pencemaran nama baik, termasuk menyatakan bahwa keributan kerusuhan di ruang digital bukanlah delik pidana. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan masyarakat selama ini. Seberapa jauh sebenarnya kritik terhadap institusi itu dibolehkan? Seberapa jauh kritik terhadap institusi itu bisa dipisahkan dari kritik terhadap pimpinan institusi? Nah, disinilah Mahkamah Konstitusi mengambil peran untuk memisahkan kritik terhadap institusi dan kritik terhadap orang sebagai individu. Nah, tentu di dalam konteks Pilkada 2017 sebagaimana dikhawatirkan oleh Pak Ilyas, saya bisa mengerti, tetapi itu sangat berbeda. Di dalam Pilkada 2017 yang ada adalah serangan yang berbau suku, agama, ras terhadap Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Basuki Cahayapurnama. Ia diserang karena agamanya, misalnya Kristiani, dianggap bukan Muslim, lalu rasnya atau sukunya Tionghoa dianggap bukan pribumi. Nah, serangan seperti itu tidak dapat dibenarkan karena menyangkut pribadi dari Basuki Cahayapurnama. Tetapi kritik terhadap institusi itu dibolehkan, misalnya kritik terhadap gubernur, termasuk ketika dijabat oleh Pak Basuki Cahayapurnama, LBH berkali-kali mengkritik tentang penggusuran di DKI. Nah, kritik semacam itu tidak boleh kemudian dikriminalisasi. Misalnya, gubernur ketika itu mengadukan direktur LBH atau mengadukan LBH Jakarta atau YLBHI misalnya ke pengadilan pidana atau menuduh kritik itu sebagai kritik yang memicu keributan atau kerusuhan di dalam ruang digital. Nah, ini yang saya kira kita apresiasi dari Mahkamah Konstitusi. Apakah cukup? Tentu belum. Masih diperlukan langkah lebih jauh dari pimpinan penegak hukum, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Mahkamah Agung. Entah itu dituangkan di dalam surat edaran, surat keputusan, atau peraturan pimpinan, misalnya peraturan Kapolri, atau surat keputusan Ketua Mahkamah Agung, atau peraturan Jaksa Agung, sebagai pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim ketika menangani perkara-perkara ini di dalam kenyataan, di dalam keseharian. Demikian. Oke. Terakhir untuk Pak Ilyas, untuk mengendalikan berbagai kekhawatiran akibat implikasi dari putusan MK ini, misalnya tadi salah satunya datang dari Pak Ilyas sendiri soal semakin tidak terkontrolnya.
pendapat-pendapat ataupun kritik di media sosial. Tapi kan sekarang wadahnya kalau itu menjurus kepada pencemaran nama baik individu tetap bisa dilaporkan, ada delik aduan. Tapi Pak Ilyas, untuk menjaga supaya ruang digital kita, karena tadi juga sudah diputuskan bahwa kerusuhan itu ya harus secara fisik ya, bukan kerusuhan yang terjadi di ruang digital. Menurut Anda, adakah aturan, ada kebijakan lanjutan yang harus dilakukan oleh apakah itu aparat penegak hukum untuk semakin memuluskan dan tidak ada lagi penafsiran berbeda dari putusan MK hari ini? Begini Mbak, memang di media sosial tidak mungkin terjadi kontak fisik ribut sampai ribut. Tapi kenyataannya diakui atau tidak diakui terjadi pembelahan pada tahun 2017 itu diawali dengan di media sosial. Nah, yang terpenting bagi saya hari ini, bagaimana ini masyarakat diberikan kebebasan pers yang kebebasan yang sangat maksimal, harus bertanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Kalau ini tidak dimiliki oleh masyarakat dengan pendidikannya, dengan ininya semuanya, ini saya yakin bola panas yang menyebabkan ke depannya ini terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, dan keributan memang diawali dengan media sosial seperti itu. Baik, kalau begitu. Harus ada kontrol yang dari seluruh pihak, dari kepolisian, dari semua, dan juga yang terpenting yaitu mempunyai tanggung jawab yang besar, mempunyai rasa tanggung jawab. Terima kasih atas pendapat Anda, Pak Ilyas dan juga Bang Usman Hamid. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.